Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu 8 Zulhijjah 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam sebuah kajian Islam ilmiah. Dan untuk kali ini adalah kajian tematik membawakan tema dahsyatnya hari Arafah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Tema kajian yang akan kita bahas adalah dahsyatnya hari Arafah. Kita ingin tahu dulu apa itu hari Arafah. Perhatikan pengertian dari Arafah, ya. Hari Arafah adalah hari yang ke-9 dari bulan Zulhijjah. Hari Arafah adalah hari yang ke-9 dari bulan Zulhijjah. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, Arafah bisa disebut juga Arafatun, atau disebut bisa disebut dengan Arafatu, atau disebut dengan Arafatun. Ya, Arafatu atau Arafatun. Dan para ulama rahimahumullahu ta'ala, mereka berbeda pendapat tentang kenapa Arafah dinamakan Arafah. Ada yang mengatakan bahwasanya anna hadhil buq'ata summiyat bi'arafat li'anna Adama wa Hawwa alaihimassalam ta'arafa biha ba'da nuzulihima minal jannah. Bahwa tempat ini dinamakan Arafat karena Adam dan Hawa alaihimassalam kedua-duanya bertemu di tempat ini setelah mereka diturunkan dari surga. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, li'anna Jibril alaihissalam lamma 'allama Ibrahim alaihissalam al-manasika wa arahul masyahida qala lahu arafta qala Ibrahim araftu
Karena pendapat yang kedua, Jibril alaihissalam ketika mengajari Nabi Ibrahim alaihissalam tentang tata cara berhaji, dan kemudian Jibril alaihissalam memberikan penjelasan tempat-tempat yang semestinya dilakukan ketika menunaikan ibadah haji. Maka Jibril alaihissalam berkata, a'arafta, tahu enggak engkau, paham enggak? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, araftu, iya, paham. Ini pendapat yang kedua, makanya disebut dengan Arafah. Dari kata-kata a'arafta, kemudian dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, araftu. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwa penamaannya diambilkan dari kata-kata al-arfu wa huwa tibu, yaitu dari kata Arafah diambil dari kata al-arfu yang artinya adalah minyak wangi. Li'annaha buq'atun muqaddasatun mu'azzamatun, karena dia adalah tempat yang dimuliakan, kemudian suci, diagungkan. Ka'annaha urrifat ay tuyyibat, seakan-akan dia diberikan minyak wangi, saking sucinya, saking mulianya, saking agungnya. Ini pendapat yang ketiga, diambil dari kata-kata al-arfu yang artinya adalah minyak wangi. Pendapat yang keempat yaitu li ta'arrufi al-ibadi fiha ila Allah Ta'ala bil ibadat wal ad'iyah, yang artinya kenapa disebut dengan Arafat? Karena dikenal para hamba di dalam tempat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah empat pendapat kenapa Arafah dinamakan Arafah. Saya ulangi, yang pertama karena diambil dari kata-kata ta'arrafa yata'arrafu, yang artinya Adam dan Hawa alaihissalam setelah diturunkan dari langit, dari surga, kemudian mereka berdua bertemu di situ. Yang kedua yaitu diambil dari kata arafta, arafa ya'rifu, yaitu ketika Jibril alaihissalam mengajari Nabi Ibrahim alaihissalam tentang manasik haji dan menunjukkan tempat-tempat untuk menunaikan manasik haji. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab araftu, ya, diambil dari kata itu, Arafat. Kemudian yang ketiga yaitu diambil dari kata al-arfu yang artinya adalah minyak wangi. Seakan-akan Arafah itu diberikan minyak wangi karena saking agungnya, saking sucinya, saking mulianya. Ini yang ketiga. Yang keempat yaitu diambil dari kata-kata untuk tempat yang dikenal untuk para hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang dikenal untuk para hamba beribadah kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna-makna ini disebutkan di dalam beberapa kitab, di antaranya dalam kitab Al-Mufradat yang ditulis oleh Ar-Raghib Al-Asfahani. Kemudian dalam kitab Jami'ul Ulum Al-Jami' li Ahkamil Quran yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Kemudian juga disebutkan di dalam kitab Al-Qamusul Muhit yang ditulis oleh Al-Fairuz Abadi. Kemudian juga disebutkan dalam kitab Tajul Arus yang ditulis oleh Imam Az-Zabidi rahimahumullahu ta'ala. Nah, itu pengambilan makna Arafah, kenapa daerah tersebut dinamakan Arafah. Kemudian kalau kita lihat, Arafah adalah tempat yang orang-orang yang menunaikan ibadah haji pada hari itu berwukuf, berdiam di Arafah. Dari mulai tergelincirnya matahari ke arah barat menunjukkan masuknya waktu zuhur sampai terbenamnya matahari. Dan dia sekitar 23 km kira-kira kurang lebih dari timurnya kota Mekah. 23 km kurang lebih dari timurnya kota Mekah. Nah, ahibati hafizakumullahu ta'ala,
Kalau sudah kita pahami apa itu Arafah dan apa itu hari Arafah, maka kita sekarang mengambil tentang dahsyatnya hari Arafah. Saya memakai kata dahsyatnya hari Arafah sebagai tema ini agar marketingnya jadi, yaitu luar biasanya hari Arafah. Sebenarnya seperti itu. Dahsyatnya hari Arafah, luar biasanya hari Arafah. Yang mana intinya sebenarnya saya ingin menyampaikan tentang keutamaan-keutamaan yang sangat besar yang dimiliki oleh hari Arafah. Kita ambil sekarang keutamaan-keutamaan tersebut berdasarkan Al-Quran, hadis Rasul, kemudian juga perkataan-perkataan para ulama dan nukilan-nukilan ijma' dari para ulama rahimahumullahu ta'ala. Taib. Yang pertama, keutamaan hari Arafah adalah hari Arafah adalah hari yang agung karena diturunkan ayat yang agung, yaitu berupa penyempurnaan agama Islam, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan kusempurnakan atas kalian nikmatku dan kuridai Islam sebagai agama. Ayat ini ditafsiri atau disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir sebuah cerita, yaitu orang-orang Yahudi pernah berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Mereka mengatakan, "Innakum ma'syaral muslimin taqra'una fi kitabikum ayatan law 'alaina ma'syaral yahud nazalat lattakhadna dzalika al-yawma 'idan." Kalian wahai kaum muslimin, kalian sering membaca di dalam Al-Quran kalian sebuah ayat. Kalau seandainya ayat tersebut turun kepada kami kaum Yahudi, maka niscaya kami akan jadikan hari turun ayat tersebut sebagai hari raya, yaitu hari yang agung. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Wa ma tilka?" Apa ayat tersebut? Kemudian kaum Yahudi menjawab, "Hiya qauluhu ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah yang saya bacakan tadi. Artinya, hari ini ku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ku telah sempurnakan atas kalian nikmatku dan ku ridai bagi kalian Islam sebagai agama. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Wallahi inni la a'lamu fi ayyi yawmin nazalat wa fi sa'atin unzilat wa aina unzilat wa aina kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzilat." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Demi Allah, sungguh aku sangat mengetahui pada hari apa itu diturunkan dan pada saat apa itu diturunkan, di mana diturunkan dan di mana saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ayat tersebut diturunkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah kami saat ayat tersebut diturunkan. Beliau sedang berkhutbah dan kami sedang berwukuf di Arafah." Lihat di situ, kami sedang berwukuf di Arafah. Ini menunjukkan keagungan hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, yaitu di hari Arafah lah turun ayat yang agung, yaitu berupa penyempurnaan agama Islam, yang apabila ayat ini turun kepada kaum Yahudi, maka niscaya mereka akan menjadikan hari tersebut sebagai hari raya. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, saya bacakan perkataan beliau biar lebih mantap. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan tentang tafsiran pada ayat ini. Perhatikan ya, saya bacakan. Kata beliau, "Hadhil ayah akbaru ni'amillahi azza wa jal." Ini adalah ayat yang merupakan nikmat terbesar Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Islam. Ala hadhil ummah,
atas umat Islam. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum. Yang mana Allah telah menyempurnakan bagi umat Islam agama mereka. Fala yahtajuna ila dinin ghairihi. Maka umat Islam tidak memerlukan agama selain agama Islam. Wala ila nabiyyin ghairi nabiyihim, dan tidak memerlukan nabi selain nabi mereka. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihadza ja'alahu Allahu khatamal anbiya wa ba'athahu ila al-insi wal jinni. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai penutup para nabi dan Allah mengutusnya kepada jin dan juga manusia. Fala halala illa ma ahalla wala harama illa ma harramah wala dina illa ma syarra'ah wa kullu syai'in akhbara bihi fahu haqq wa sidq la kadhiba fihi wala khulf. Yang artinya, maka tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada agama kecuali yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan segala sesuatu yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia adalah benar adanya, tidak dusta dan tidak ada sedikit pun pengingkaran. Ini makanya pantas hari Arafah adalah hari yang agung. Kenapa demikian? Karena hari Arafah seseorang di hari Arafah mengetahui akhirnya bahwa diturunkan pada hari Arafah tersebut adalah ayat yang sangat agung, yaitu yang apabila ayat tersebut turun kepada kaum Yahudi, maka niscaya kaum Yahudi akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Nah, yang kedua, keutamaan hari Arafah berdasarkan dari Al-Quran adalah, yaitu hari Arafah adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Dan Allahu azim la yuqsimu illa bi'azim. Allah Subhanahu wa taala agung dan tidak bersumpah kecuali dengan yang agung. Allah Subhanahu wa taala agung, tidak bersumpah kecuali dengan yang agung. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Al-Buruj ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin wa mashhud. Yang menyaksikan dan yang disaksikan. Demi yang menyaksikan dan demi yang disaksikan. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yaumul maw'ud yaumul qiyamah wal yaumul mashhud yaum Arafah wasyahidu yaumul Jum'ah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari yang dijanjikan adalah maksudnya hari kiamat. Hari yang disaksikan adalah maksudnya hari Arafah, dan hari yang menyaksikan adalah maksudnya hari Jumat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian juga masih poin yang kedua, yaitu keagungan hari Arafah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, dan ingat, Allahu azim la yuqsimu illa bi'azim. Allah Subhanahu wa taala maha agung. Allah tidak akan bersumpah kecuali dengan yang agung-agung. Dalil yang lain juga surat Al-Fajr ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasyafa'i wal watri wal watr. Yang artinya demi yang genap dan demi yang ganjil. Demi yang genap dan demi yang ganjil. Itu sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr ayat 3. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsir di generasi sahabat, mengatakan asy-syaf'u yaumal adha wal watru yaum Arafah. Asy-syaf'u artinya adalah yang genap, itu maksudnya adalah hari Idul Adha, yaitu tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah. Dan al-witru artinya yang ganjil, yaitu hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, ini ahibati hafizakumullahu taala. Kemudian juga kita ambil lagi dari ayat Al-Quran, yaitu yang ketiga, dahsyatnya hari Arafah. Hari Arafah adalah salah satu hari dari bulan-bulan suci. Dari bulan-bulan suci. Kita tahu bersama bahwasanya disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 39, kemudian diterangkan dalam hadis
riwayat Bukhari bahwasanya bulan suci ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab. Dan hari Arafah adalah salah satu hari dari bulan suci tersebut. Sebagaimana surat At-Taubah ayat 39, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan di sisi Allah terdapat 12 bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Pada hari Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan terdapat 4 bulan suci. Nah, ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari. 4 bulan suci tersebut adalah thalathatun mutawaliyat, 3 bulan berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Wa Rajabu Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Dan bulan Rajab yang diagungkan oleh kaum Mudhar yang terletak antara bulan Jumada dengan bulan Sya'ban. Ini yang ketiga. Yang keempat, dahsyatnya hari Arafah. Hari Arafah adalah salah satu hari yang disebutkan pada bulan-bulan haji. Hari Arafah adalah salah satu hari yang disebutkan pada bulan-bulan haji, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji dilakukan pada bulan-bulan yang sudah dimaklumkan. Dan disebutkan oleh para ahli tafsir, di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Ashhurul Haji hiya Syawal wa Dzulqa'dah wa Dzulhijjah. Bulan-bulan haji dari mulai bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Dan hari Arafah yang mana dia adalah 9 Dzulhijjah, berarti dia adalah salah satu hari dari bulan-bulan pelaksanaan ibadah haji. Bahkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Arafah adalah inti ibadah haji dilakukan pada saat itu, yaitu berwukuf di Arafah. Tidak akan sah berwukufnya hajinya seseorang tanpa berwukuf di Arafah. Maka ketika ada kejadian di Arab Saudi jatuhnya kren, ya, kemudian ada beberapa yang luka-luka, maka pemerintah Arab Saudi dengan sigapnya mereka memasukkan orang-orang yang sakit-sakit tersebut yang tidak bisa jalan, tetapi mereka berhaji. Mereka wajib diangkut dengan ambulan, ya, ke Arafah. Karena Al-Hajju Arafah, kata Rasulullah SAW. Inti amalan ibadah haji adalah berwukuf di Arafah. Kalau ada orang pergi ke gunung mana saja, tetapi di tanggal 9 Dzulhijjah sampai sebelum terbit fajar kedua di hari ke-10 Dzulhijjah, dia tidak berwukuf di Arafah, tidak sah hajinya. Itu dahsyatnya hari Arafah. Karena hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah adalah salah satu hari yang paling utama, bahkan terutama di dalam pelaksanaan ibadah haji pada bulan-bulan haji. Kemudian yang kelima, dahsyatnya hari Arafah, yaitu hari Arafah adalah salah satu hari yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai hari yang sudah dimaklumkan keistimewaannya. Hari yang sudah dimaklumkan keistimewaannya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 28. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Hendaknya para jamaah haji menyaksikan manfaat-manfaat yang mereka dapatkan. Dan mereka berzikir dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang sudah dimaklumkan kemuliaannya. Abdullah bin Abbas, ahli tafsir di generasi sahabat radhiyallahu anhuma, menafsiri al-ayyamun ma'lumat asyru Dzulhijjah. Hari-hari yang sudah dimaklumkan kemuliaannya adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, termasuk di dalamnya tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, ini adalah keutamaan dari dahsyatnya hari Arafah dari Al-Quran Al-Karim. Ya, saya ulangi tadi, yang pertama
bahwasanya hari Arafah adalah hari agung karena di dalamnya diturunkan ayat yang agung, yang apabila kaum Yahudi diturunkan ayat tersebut, maka niscaya mereka akan menjadikan hari tersebut sebagai hari raya. Kemudian yang kedua, hari Arafah adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Dan Allah Maha Agung, tidak bersumpah kecuali dengan yang agung-agung. Ya, dan saya ingin menambahkan dalil. Salah satu sumpah Allah juga dengan hari Arafah, Allah berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 2, walayalin ashr, dan demi 10 malam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan innaha ashru dzulhijjah. 10 malam yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa huwas sahih, dialah pendapat yang benar. Ini menunjukkan bahwa termasuk dalil yang menunjukkan keagungan hari Arafah, bahwasanya dia adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, dan Allah Maha Agung, tidak bersumpah kecuali dengan yang agung-agung, yaitu surat Al-Fajr ayat 2. Kemudian juga yang ketiga, yaitu hari Arafah, keagungannya diantaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari Arafah salah satu hari dari bulan-bulan suci. Yang ketiga. Yang keempat, hari Arafah adalah salah satu hari dari hari-hari yang dibolehkan melaksanakan ibadah haji. Bahkan hari Arafah inti dari ibadah haji. Karena di hari Arafah para jamaah haji wajib dan menjadi rukun untuk berwukuf di Arafah. Kalau ada orang pergi ke Mekah niatannya untuk menunaikan ibadah haji, tetapi pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah dia tidak wukuf di Arafah sampai sebelum terbit fajar kedua di hari ke-10 Dzulhijjah, maka tidak sah hajinya. Tidak sah hajinya. Yang kelima, hari Arafah adalah hari yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hari yang sudah dimaklumi kemuliaannya. Hari yang sudah dimaklumi kemuliaannya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita ambil dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang dahsyatnya hari Arafah. Kita hitung dari mulai pertama tadi. Ya, dari pertama lagi ya. Tadi 5 dahsyatnya hari Arafah berdasarkan Al-Qur'an. 5 dahsyatnya hari Arafah berdasarkan Al-Qur'an. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Arafah adalah hari raya untuk orang-orang yang berwukuf di Arafah. Hari Arafah adalah hari raya untuk orang-orang yang berwukuf di Arafah. Ini satu. Berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumu Arafah wa yaumun nahar wa ayyamut tasyrik iduna ahlul Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurb." Yang artinya hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, hari Nahar tanggal 10 Dzulhijjah, hari-hari tasyrik 11, 12, 13 adalah hari raya kita orang-orang Islam. Dia adalah hari makan dan minum untuk orang yang menunaikan ibadah haji. Adapun untuk orang yang tidak menunaikan ibadah haji, maka nanti saya akan sebutkan dalilnya, dia sangat dianjurkan pada hari Arafah untuk berpuasa. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala. Selanjutnya kita ambil lagi keutamaan hari Arafah yang kedua dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpuasa pada hari Arafah menghapuskan dosa 2 tahun. 1 tahun sebelumnya, 1 tahun setelahnya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumi Arafah. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Arafah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yukaffiru sanatal madhiyah was sanatal qabilah." Menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dan ini dianjurkan
sangat dianjurkan oleh para ulama untuk orang-orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Bahkan saya katakan, sejatinya puasa hari Arafah lebih kita sebarkan di tengah kaum muslimin agar sunnah Nabi Muhammad SAW tegak. Sunnah Nabi Muhammad SAW tegak. Puasa yang berdasarkan hadis Rasulullah SAW itu tersebar di tengah kaum muslimin. Sehingga puasa-puasa bid'ah yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW, seperti puasa di bulan Rajab, puasa di pertengahan nisfu Sya'ban, puasa yang hadisnya lemah, bahkan lemah sekali, bahkan palsu. Ya, ini hilang dari muka bumi. Yang ada tersebar hanya sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di ahibati hafizakumullah, sebarkan ini. Sebarkan bahwasanya besok tanggal 9 Dzulhijjah bertepatan dengan tanggal berapa besok? 28. Ya. Hari raya dari Jumat tanggal 31, hari Kamis tanggal 30 Juli 2020. Ya, sangat dianjurkan untuk berpuasa hari Arafah, menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dan ini hadis sahih dan semestinya lebih masyhur di tengah kaum muslimin. Semestinya, ya, sebagaimana sebagian daerah kalau puasa nisfu Sya'ban yang dalilnya lemah, bahkan sebagian ada yang palsu, lemah sekali, ya, para toko-toko tutup saking terkenalnya di tengah kaum muslimin. Yang punya toko-toko, warung-warung makan tutup, subhanallah. Ngalahkan kadang-kadang bulan Ramadan. Ketika ditanya besok harinya, kenapa tidak buka? Karena kemarin nisfu Sya'ban. Semestinya ini yang lebih tersebar di tengah kaum muslimin. Hadis sahih, pahala besar. Agar tegak sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cara untuk memerangi perbuatan bid'ah kecuali disebarkannya sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, termasuk keutamaan dan dahsyatnya hari Arafah adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari keturunan Adam alaihissalam untuk beribadah kepada Allah, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat agungnya hari Arafah, dahsyatnya hari Arafah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha akhadzal mitsaqa min dhahri Adam bi na'ma," yakni Arafah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kokoh dari tulang sulbi Nabi Adam pada saat beliau sedang berada di Arafah. Wa akhraja min sulbihi kulla dzurriyyatin dzara'aha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengambil dari tulang sulbinya seluruh keturunan yang akan diturunkan oleh Adam alaihissalam. Fanatharahum baina yadayhi kadzur. Lalu Allah Subhanahu wa taala meletakkan di hadapan Nabi Adam alaihissalam seperti kadzar, seperti semut-semut kecil, barang-barang kecil. Tsumma kallamahum qubula. Kemudian Allah berbicara dengan mereka langsung. Qala alastu birabbikum, kata Allah kepada calon-calon keturunan Adam alaihissalam, bukankah aku Rabb kalian? Kata Allah Subhanahu wa taala, qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Maka mereka mengatakan, iya, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Tetapi
Nanti di hari kiamat kalian mengatakan sesungguhnya kami lalai akan janji yang kokoh ini. Au taqulu innama asyraka aba'una min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Surat Al-A'raf ayat 172 173. Lihat alangkah agungnya hari ini. Hari Arafah. Kita harus paham betul hari Arafah. Makanya saya katakan puasa hari Arafah semestinya lebih masyhur di tengah kaum muslimin. Ya, karena harinya sangat agung. Yang berhaji berwukuf di Arafah, yang tidak berhaji berpuasa. Ini ahibati hafizakumullah taala. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, termasuk dari keagungan hari Arafah. Jadi kalau kita dilihat dari hadis tadi, hari Arafah hari raya kaum muslimin bagi yang melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, hari Arafah berpuasa di dalam hari Arafah menghapuskan dosa 2 tahun. Yang ketiga, di hari Arafah Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian yang kokoh, yaitu perjanjian Islam, perjanjian tauhid, perjanjian tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi pada hari Arafah. Yang keempat, hari Arafah adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala paling banyak memerdekakan hambanya dari api neraka. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hambanya dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Dibandingkan hari Arafah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makna Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hambanya. Kalau Anda baca ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasul terutama yang paling banyak menyebutkan kemerdekaan dari api neraka, maka maksud dari kemerdekaan dari api neraka maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang tersebut dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mati, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga dan tidak memasukkannya ke dalam neraka. Satu. Makna yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hambanya dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa hamba tersebut sehingga pantas dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan hari Arafah. Yang keempat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah paling banyak memerdekakan hamba-hambanya di hari Arafah. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, termasuk keutamaan hari Arafah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan hari Arafah. Di antaranya yaitu hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairud du'a du'a'u yaumi Arafah." Seutama-utama doa adalah doa hari Arafah. Seutama-utama doa adalah doa hari Arafah. Ini terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala. Ada yang mengatakan bahwasanya berdoa pada hari Arafah doa paling utama khusus untuk para jamaah haji. Dan ini kalau tidak salah adalah perkataan Imam Al-Baji rahimahullahu taala dari mazhab Maliki. Kemudian di sana ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya doa hari Arafah adalah tidak khusus, sebaik-baik doa pada hari Arafah tidak khusus hanya pada jamaah haji, tetapi juga selain jamaah haji juga dianjurkan untuk berdoa bertepatan pada hari Arafah, yaitu pada hari Kamis depan,
Sekarang sekarang Rabu, besok Kamis depan, Kamis besok ya. Kamis besok dianjurkan, dan ini riwayat Imam Ahmad mengatakan tidak mengapa. Kemudian juga Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah taala, beliau ikut menghadiri di masjid untuk berdoa pada hari Arafah. Maka ahibati hafizakumullah, terjadi khilaf di antara para ulama tentang masalah bagi yang bukan jamaah haji, apakah dia dianjurkan juga untuk berdoa di hari Arafah. Yang jelas ahibati hafizakumullah taala, bahwasanya sebagian ulama melakukan itu dan sebagian ulama salaf melakukan itu. Tetapi lebih baik dijauhi untuk berkumpul-kumpul khusus di hari Arafah, seperti habis asar ya di masjid tertentu untuk berdoa karena hari Arafah. Tetapi berdoalah sendiri-sendiri. Pergilah ke masjid atau di rumah masing-masing, tetapi berdoalah sendiri-sendiri. Kalau seandainya dia mengambil pendapat bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah berdoa pada hari Arafah. Dan Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala mengatakan, wa fi dzalik dalilun ala fadli yaumi Arafah ala ghairi. Di dalam hadis ini terdapat dalil tentang keutamaan hari Arafah dibandingkan selainnya. Sekarang termasuk keutamaan di hari Arafah adalah Allah Subhanahu wa taala, dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala membanggakan hambanya pada hari Arafah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yubahi bi ahli Arafat ahlas sama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yubahi bi ahli Arafat ahlas sama, yang artinya Allah membanggakan hambanya pada hari Arafat, hamba-hambanya yang berada di hari Arafat di hadapan penduduk langit, yaitu di hadapan para malaikat alaihimussalam. Dan ahibati hafizakumullah ta'ala, termasuk keutamaan juga pada hari Arafah adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada hamba-hambanya di hari Arafah. Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada hamba-hambanya di hari Arafah. Coba perhatikan sekarang dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini. Di antara dalil-dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ma min yawmin aktsara min an yu'tika Allah fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikata fayaqulu ma arada haula. Yang artinya, tidak ada hari-hari yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hambanya dari hari Arafah dibanding memerdekakan hambanya dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Kemudian Allah mendekat. Ya, Allah Subhanahu wa taala apa? Mendekat. Ini menunjukkan sifat dunu bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat qarib bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat dekat bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Dan paling gampang kita menekankan sifat dekat adalah Allah mendekat sesuai dengan apa yang disebutkan oleh dalil, dan kita tidak boleh menanyakan bagaimana. Begitu saja, sudah cukup. Allah mendekat sesuai apa yang disebutkan oleh dalil, dan kita tidak boleh menanyakan bagaimana. Ya. Semua sifat-sifat fi'liyah, ikhtiyariyah Allah Subhanahu wa taala dikatakan seperti itu. Seperti turun, Allah turun sesuai dengan apa yang disebutkan oleh dalil, dan kita tidak tanyakan bagaimana. Allah beristiwa di atas arsy
sesuai apa yang disebutkan oleh Al-Quran dan hadis, dan kita tidak tanyakan bagaimana. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kedua tangan, wajah, sak, dan Allah sebagaimana disebutkan dalam dalil Al-Quran dan hadis, dan kita tidak tanyakan bagaimana. Begitulah para ulama salaf terdahulu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amirruha kama ja'at, yang artinya biarkan ayat tersebut, hadis tersebut sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, termasuk hal yang sangat luar biasa dahsyatnya dari hari Arafah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa orang yang sedang berwukuf di Arafah. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menunaikan ibadah haji sehingga bisa berwukuf di Arafah, sehingga diampuni dosa-dosa kita. Allahumma amin. Lihat hadis yang sangat luar biasa. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, kemudian juga Imam Al-Bazzar, kemudian juga Imam At-Tabarani, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa amma wuqufuka 'ashiyata Arafah fa inna Allah yahbitu ila as-sama'id dunya." Adapun berwukufmu pada siang hari Arafah, maka sesungguhnya Allah yahbitu, turun ke langit dunia. Dan kita bisa mengatakan seperti ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia, wala yakhlu minhul arsh, dan arsy tidak kosong darinya, sebagaimana perkataan Imam Ahmad rahimahumullahu taala, ya. Fayubahi bihimul malaikah, maka Allah membanggakan orang-orang yang berwukuf tersebut di hadapan para malaikat. Yaqulu ibadi ja'uni syu'than min kulli fajjin 'amiq yarjuna rahmati. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan orang-orang yang berwukuf di Arafah di hadapan para malaikat. Hamba-hambaku mendatangiku dalam keadaan penuh dengan debu lusuh dari penjuru yang dalam dari dunia, setiap penjuru dunia yang dalam. Maka mereka berharap rahmatku. Falau kanat dzunubukum ka'adadir ramal, wahai hamba-hambaku, kalau seandainya dosa-dosamu sebanyak pasir, jumlah pasir, au kaqataril qatar, atau rintikan hujan, au kazabadil bahr, atau seperti buih yang ada di lautan, la ghafartuha, sungguh aku akan mengampuninya. Afidhu ibadi, pulang kalian, keluar dari Arafah, maghfuran lakum, dalam keadaan kalian sudah diampuni dosa-dosa kalian, waliman syafa'atum lah, dan bagi siapa saja yang kalian doakan untuk diampuni. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahsyatnya hari Arafah. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat, dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, dari hadis Nabi Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa inni ushhidu nafsi wa khalqi anni qad ghafartu lahum." Aku bersaksi atas diriku semua dan di hadapan makhluk-makhlukku bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Walau kanat dzunubuhum adada ayyamid dahr, meskipun dosa mereka sejumlah bilangan hari-hari sepanjang masa. Wa adada ramli 'alij, dan meskipun sejumlah butir-butir pasir yang sangat banyak. Ramlu 'alij, kata para ulama rahimahumullah ta'ala, adalah yaitu sebuah daerah yang penuh dengan pasir di sebuah daerah kota Najd, ya, dekat dengan daerah Yamamah, yang semuanya di sana adalah pasir-pasir. Nabi Muhammad SAW bersabda seperti ini agar para sahabat memahaminya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lagi, dahsyatnya hari Arafah, dan ini yang terakhir.
yaitu bahwa di samping Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang yang berwukuf di Arafah, dan Allah Subhanahu wa taala juga menjamin tanggungan-tanggungan orang yang berwukuf di Arafah. Apa maksudnya tanggungan? Misalkan seseorang yang berwukuf di Arafah punya tanggungan terhadap orang lain, entah itu harta, entah itu apa, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Munziri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, waqafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Arafat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berwukuf di Arafat. Wa qad kadati syamsu an ta'ub, dan hampir saja matahari mau terbenam, yaitu habis asar. Faqala ya Bilal ansit liyan nas. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Bilal, diamkan untukku manusia. Maksudnya suruh manusia agar diam mendengarkan perkataanku. Faqama Bilalun faqala ansitu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ansatan nas. Maka Bilal pun berdiri. Lalu Bilal radhiyallahu anhu berkata, dengarkan kalian seluruhnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang pun diam. Faqal, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'syaran nas, wahai manusia sekalian, atani Jibril alaihi salamu anifan. Jibril alaihi salam telah mendatangiku tadi. Fa aqra'ani min rabbi as-salam. Maka kemudian Jibril alaihi salam membacakan kepadaku dari Rabbku salam. Kemudian Jibril berkata, innallaha azza wa jalla ghafara li ahli Arafat wa ahli al-mash'ar wa dhamina anhumut tabi'at. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang yang berwukuf di Arafah, orang yang bermalam di Muzdalifah, dan menjamin atas mereka tabi'at. Tabi'at, kata Imam Ibn al-Athir dalam kitab beliau An-Nihayah, at-tabi' ma yutba'ul mala min nawaibil haqq, yang diikuti harta dari orang-orang yang mempunyai hak. Maksudnya kalau ada orang yang berwukuf di Arafah, punya tanggungan harta dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya hutang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, akan bisa bayar nantinya. Kalau orang punya sesuatu tanggungan terhadap orang lain dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangunlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat itu. Ya Rasulullah, hadza lana khasah. Wahai Rasulullah, apakah ini khusus untuk kita? Kata Rasulullah SAW, hadza lakum waliman ata min ba'dikum ila yaumil qiyamah. Ini adalah bagi kalian yang sekarang berwukuf di Arafah, dan bagi siapa saja yang datang setelah meninggal kalian yang berwukuf di Arafah sampai hari kiamat. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kathura khairullahi wa taba. Sungguh kebaikan Allah Subhanahu wa taala sangat banyak dan sangat baik. Inilah dahsyatnya hari Arafah. Makanya ahibati, besok sebarkan di media-media sosial kita, sebarkan bahwasanya puasa hari Arafah, puasa yang semestinya harus lebih masyhur dibandingkan puasa-puasa bid'ah lainnya. Maka saya bisa menyimpulkan, orang yang berpuasa hari Arafah, pertama dia mendapatkan keutamaan, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang jika dia ikhlas berpuasa hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia sedang menegakkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dia sedang memerangi perbuatan bid'ah, yaitu puasa-puasa yang dalilnya belum ada, bahkan mungkin palsu. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan mempelajari dahsyatnya hari Arafah, kita lebih memuliakan hari tersebut. Dan saya ingatkan para ulama rahimahumullahu ta'ala, ketika menyebutkan tentang hari Arafah, maka mereka mengingatkan tentang satu amalan yang sangat agung, yaitu bertakbir. Sebenarnya bertakbir ini dimulai dari
tanggal 1 Dzulhijjah, terbenam matahari hari terakhir bulan Dzulqa'dah, maka itu sudah masuk malam pertama dari bulan Dzulhijjah. Mulai saat itulah dianjurkan untuk bertakbir. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang sudah ditentukan. Dan itu maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai kapan? Sampai hari ke-13 hari bulan Dzulhijjah, hari terakhir dari hari tasyrik sebelum terbenam matahari. Itu disebut oleh para ulama sebagai takbir mutlak, takbir bebas, kapan saja, di mana saja, jumlah bilangannya berapa saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar walillahil hamd. Ya, kecuali di tempat-tempat yang terlarang seperti di WC dan semisalnya. Adapun apabila sudah masuk tanggal 9 Dzulhijjah, nanti malam, ketika sudah terbenam matahari tanggal 8 Dzulhijjah, menunjukkan malam ke-9 dari bulan Dzulhijjah, maka para ulama mengatakan dianjurkan dengan sangat untuk lebih memperbanyak takbir lagi. Sampai kapan? Sampai nanti ketika sudah masuk sholat Id. Ketika masuk sholat Id. Itu disebut oleh para ulama takbir al-muqayyad. Saya ingin menukilkan perkataan para ulama rahimahumullahu taala tentang takbir, yaitu takbir muqayyad tadi. Jadi sebagian para ulama, tadi malam saya membacanya, sebagian para ulama dari para salafus saleh, para sahabat Nabi, mereka senantiasa bertakbir, takbir muqayyad. Muqayyad itu artinya terbatas. Dari mulai tanggal 9 Dzulhijjah, terbenamnya matahari tanggal 8 Dzulhijjah, maka di situ dianjurkan memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Sampai selesai sholat Idul Adha. Kemudian setelah itu terus lagi bertakbir sampai tanggal 13 Dzulhijjah sebelum terbenam matahari. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti dalam sesi pertanyaan kalau seandainya ada pertanyaan, maka kita akan sebutkan perkataan para ulama salafus saleh yang berkaitan dengan takbir mutlak dan takbir muqayyad. Allahu a'lam. Naam, silahkan kepada Akhi Ari untuk melanjutkan. Assalamualaikum, jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan bimbingan serta pelajaran yang bermanfaat pada kami kesempatan Rabu pagi hari ini. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan ilmu lidah. Kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan dalam memahami serta mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya. Silahkan di 0218236543 atau melalui pesan singkat 0819896543. Kami bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya dari Pak Karisma di Tampung, Bekasi. Kalau orang ingin berkurban, maka dilarang memotong rambut dan kuku. Apakah yang dimaksud rambut di kepala saja atau semua jenis rambut seperti mencukur bulu ketiak, kumis, bulu kemaluan? Apakah itu juga terlarang? Dan bagaimana kalau ada kulit kita dari anggota badan, misalnya di kaki terkelupas seperti pecah-pecah, lalu kita gunting atau kita tarik, apakah hal ini juga termasuk yang dilarang? Silakan, mohon diberikan nasihatnya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati, hafizakumullah ta'ala. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah, ibunda orang beriman, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha wa ardhaha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhhiya fala ya'khudhanna min sya'rihi wala min basharatihi syai'an." Yang artinya jika kalian melihat awal bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka jangan sekali-kali dia mengambil dari rambutnya, dari kulitnya, dalam riwayat lain dari kukunya sedikit pun. Nah, ini menunjukkan bahwa segala macam jenis rambut tidak diperbolehkan. Rambut kepala, kemudian alis, bulu mata, bulu hidung, kumis, jenggot, rambut telinga, kadang-kadang ada telinga, kemudian ketiak, kemudian bulu kemaluan, dan bulu kaki, bulu tangan, dan semisalnya. Segala macam jenis rambut. Karena kata-kata syai'an adalah kata nakirah yang diletakkan pada kata larangan. Ya, an-nakiratu fi siyaqin nafi ta'um. Nakirah pada bentuk redaksi kata peniadaan menunjukkan keumuman. Maka tidak boleh rambut jenis apapun, kuku jenis apapun, kulit jenis apapun, tidak diperbolehkan. Nah, cuma ada pengecualian, yaitu apabila lupa. Maka ini tidak mengapa dan dia tidak berdosa. Atau apabila dipaksa, yang bisa menyebabkan bahayanya nyawanya, hartanya, keluarganya, kehormatannya, maka ini tidak mengapa. Kemudian yang ketiga yaitu tidak tahu, karena ketidaktahuan, maka ini tidak mengapa, tetap sah dan tidak berdosa atasnya, tetap sah kurbannya kalau dia mau berkurban dan tidak berdosa atasnya. Nah, apakah termasuk pengecualian kalau seandainya seorang yang kukunya cantengan, sangat sakit, kemudian dia harus memotong kukunya? Maka jawabannya, kalau sangat membahayakan maka diperbolehkan, karena ad-darurah tubihul mahdzurat. Keadaan terpaksa membolehkan hal yang terlarang. Adapun apabila ada orang sengaja memotong kuku, rambut dan tidak ada alasan, maka dia wajib beristighfar karena dia telah melanggar hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kurbannya tetap sah. Wallahu a'lam. Nah, sebelum lanjut kepada pertanyaan selanjutnya, yaitu tadi saya sebutkan disyariatkan bertakbir pada takbir yang mutlak. Ya, disyariatkan bertakbir pada takbir yang mutlak. Takbir yang mutlak dimulai dari awal Dzulhijjah sampai terbenam matahari hari terakhir dari hari tasyrik. Dan ini adalah pendapatnya mazhab Hambali, kemudian Imam Ibnu Baz, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Dan dalilnya tadi sudah saya sebutkan, di antaranya adalah surah Al-Hajj ayat 28. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Hendaklah mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang sudah dimaklumkan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, al-ayyamul ma'lumat ayyamul ashr. Kata beliau, hari-hari yang sudah dimaklumkan kemuliaannya adalah hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau senantiasa bertakbir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq. Kemudian juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mereka beliau juga bertakbir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat Al-Marwazi yang ditulis di dalam kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwa Maimun bin Mihran rahimahullah, beliau mengatakan, adraktun nasa wa innahum la yukabbiruna fil ashr hatta kuntu ushabbihu bil amwaj min kathratiha wa yaqul innan nasa qad naqasu fi tarkihim at-takbir. Yang artinya, aku mendapati orang-orang, yaitu para sahabat. Kalau tidak salah, Maimun bin Mihran adalah seorang tabi'i, dan mereka para sahabat bertakbir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sampai aku menganggap takbir tersebut seperti ombak, saking banyaknya orang yang bertakbir. Dan Maimun bin Mihran mengatakan, sesungguhnya manusia sekarang telah mengurangi sunnah Rasulullah SAW dengan meninggalkan sunnah takbir tersebut, ya, sunnah takbir tersebut.
Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana ada takbir muqayyad yang saya sebutkan tadi, takbir yang terbatas. Dimulai dari setelah fajar waktu hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, besok berarti habis sholat subuh, sampai hari terakhir dari hari ke-13. Dan ini adalah madhabnya madhab Hambali, kemudian madhab Abu Yusuf dari madhab Hanafi, madhab Syafi'i, kemudian ini adalah pendapatnya madhab ulama salaf, ya, di antaranya Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Disebutkan kana Umar ibn al-Khattab wa Ali bin Abi Thalib wa ibn Abbas yaquluna yukabbiru min salati subh min yaumi Arafah ila akhir ayyami tasyrik, yukabbiru fil 'asr thumma yaqta'u bihi. Yang artinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mengatakan bertakbir dari mulai setelah sholat subuh di hari Arafah tanggal 9 besok ini, kemudian sampai kepada hari terakhir dari hari-hari tasyrik, dan bertakbir pada waktu sholat asar, ya, pada waktu sholat asar, kemudian selesai takbirnya setelah sholat asar. Dan ini adalah pendapatnya juga Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri, tabi'un tabi'in, pendapatnya Imam Ahmad, kemudian pendapatnya Ya'qub, pendapatnya Imam Muhammad rahimahumullah ta'ala, disebutkan di dalam kitab Al-Ishraf. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan wa haka Ibnul Munzir at-takbira min subhi yaumi Arafah ila al-'asr min akhir at-tasyrik an Umar bin Khattab wa Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Abbas wa Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri wa Abi Yusuf wa Muhammad wa Ahmad wa Abu Thawr. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ini salah satu kitab sandaran dari mazhab Syafi'i, bahwa Imam Ibnul Munzir menghikayatkan bahwa dianjurkan untuk bertakbir dari subuh hari Arafah sampai kepada asar hari salat asar hari terakhir dari hari tasyrik. Dan ini adalah riwayat dari Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri, Abu Yusuf dari mazhab Hanafi, Muhammad dari mazhab Hanafi, Imam Ahmad dan Abu Thawr rahimahumullahu taala. Makanya ini adalah pendapatnya Imam Ahmad, Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar, Ibnu Baz, Ibnu bin Utsaimin, bahkan dinukilkan ijma' atasnya. Ya, dinukilkan ijma' atasnya. Ini yang saya ingin nukilkan tadi, bahwa ada namanya takbir mutlak, bertakbir dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai hari terakhir dari hari-hari tasyrik. Dan ada namanya takbir muqayyad, yaitu terbatas, yaitu dari mulai subuh hari Arafah sampai asar hari ke-13 dari bulan Dzulhijjah, hari terakhir dari bulan hari tasyrik. Wallahu a'lam. Naam. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat. Berikut kami akan bacakan kembali dari pesan singkat dari seorang ibu yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ana lagi hamil saat ini, bagaimana sebaiknya Ustaz? Puasa atau tidak? Karena ingin sekali puasa di tanggal 9 Dzulhijjah besok. Jazakallahu khairan. Mohon diberikan nasihat. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apabila seorang wanita yang hamil di bulan Ramadan, dia boleh tidak berpuasa karena khawatir atas janinnya atau dirinya, maka apalagi ini puasa sunnah. Apabila dia merasa tidak sanggup, maka tidak mengapa dia untuk tidak berpuasa. Wallahu alam. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz atas nasihat yang bermanfaat. Dari pertanyaan pesan singkat, Bapak Solihin dari Wadukopa Bima. Ustaz, apakah keutamaan puasa sunnah Arafah? Silakan Ustaz. Keutamaan puasa Arafah seperti yang disebutkan tadi dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya tentang puasa hari Arafah, maka beliau menjawab, yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah, menghapuskan dosa 1 tahun yang sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang.
Tetapi perlu diingat bahwasanya penghapusan dosa yang dimaksud di sini adalah bukan seluruh dosa, akan tapi dosa-dosa kecil yang tidak diancam dengan neraka, yang tidak diancam dengan siksa, yang tidak diancam dengan laknat, yang tidak diancam dengan murka. Ya, karena dosa besar pengertiannya adalah kullu dzambin khatamahullah binar au la'nah au azab au ghadab. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, laknat, murka atau siksa. Nah, itulah dosa kecil. Dan itu bisa dihapuskan dengan amal-amal saleh sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada dan ikutilah dosa dengan amal saleh, maka amal saleh tersebut akan menghapuskan dosa, dan gaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanat yudhhibna sayyiat. Sesungguhnya dosa-dosa, pahala-pahala, amal-amal saleh menghapuskan dosa-dosa. Tapi ingat, dosa yang terhapuskan di sini adalah hanya dosa kecil. Dosa besar membutuhkan taubat, memerlukan taubat. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-jumu'atu ila al-jumu'ah, as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan wa kafaratun lima bainahuma idza ijtanabatil kaba'ira, atau idza tunibatil kaba'ir, yang artinya salat 5 waktu dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh menghapuskan dosa di antaranya. Dan juga Jumat ke Jumat, Ramadan ke Jumat menghapuskan dosa di antara, Ramadan ke Ramadan menghapuskan dosa di antaranya, selama dosa-dosa besar dijauhi. Ini menunjukkan bahwa dosa besar diperlukan taubat, tidak bisa dihapus dengan hanya sekedar beramal saleh. Wallahu a'lam. Naam. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih para ustaz. Dan berikutnya kami akan memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung perihal pembahasan ini, silahkan. Kami tunggu di layar telepon 0218236543. Sebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Dengan siapa ini? Di mana? Dari pagi ini di Tambun. Silakan Pak ini. Ya, mau nanya ke Ustaz. Silakan. Perututan manasik haji itu kita ke Mina dulu atau ke Arafah dulu? Urutan dalam mengukur. Sudah cukup Pak? Ya, saja. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya pahami dari pertanyaannya adalah saat kita ingin berwukuf, kita ke Mina dulu atau ke Arafah langsung. Maka jawabannya adalah dalam prakteknya sebenarnya kita tanggal 8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah, orang-orang yang menunaikan ibadah haji, mereka berihram. Kemudian terutama yang haji tamattu ya. Adapun haji qiran, haji ifrat, mereka sudah berihram. Yang tamattu berihram di hotel masing-masing, di perumahan masing-masing, kemudian pergi ke Mina tanggal 8 Dzulhijjah. Salat zuhur di sana, salat asar di sana, salat maghrib isya dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, yaitu di qasar. Kemudian setelah itu mereka di sana memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bertakbir dan bertalbiyah. Kemudian setelah itu mereka sholat subuh tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah. Kemudian setelah itu baru pergi ke Arafah. Ya, nah semestinya seperti itu. Semestinya seperti itu. Tetapi pada pelaksanaannya ada sebagian jamaah haji yang tanggal 8 masih di Mina. Ya, masih di hotelnya masing-masing. Kemudian setelah itu malam tanggal 8 mereka langsung ke Arafah, tidak ke Mina. Nah, ini tidak mengapa karena para ulama mengatakan mabit tanggal 8 Dzulhijjah di hari Tarwiyah tidak wajib. Tetapi kalau seandainya mabit di sana lebih utama karena mengerjakan seluruh sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam pelaksanaan ibadah haji. Sebagian para pelaksana ibadah haji, para travel tersebut, kenapa mereka langsung tanggal 8 malam Dzulhijjah hari Tarwiyah dari hotelnya dari Mekah misalkan langsung ke Arafah?
ya, agar tidak macet. Itu salah satu sebabnya. Maka kita katakan tidak mengapa, ya, hajinya sah. Wallahu a'lam. Naam. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan nasihat yang bermanfaat. Berikutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan. Masih di layanan telepon 0218236543 bagi pendengar dan pemirsa yang bertanya langsung seputar pembahasan Ustaz di kesempatan kali ini. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan hamba Allah di Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone. Silakan pertanyaannya. Ya, saya mau tanya Ustaz, Ya. yang mana lebih utama itu Ustaz, ketika kita puasa dari hari pertama Zulhijjah sampai 9 atau cukup cukup tanggal 9-nya saja? Yang mana lebih utama Ustaz? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu didudukkan dulu adalah yaitu bolehkah puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah? Maka jawabannya boleh, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melakukannya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa pada hari 9 Dzulhijjah. Maksudnya tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya, ini hadis yang disebutkan dari Hunaidah bin Khalid dari salah seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Beliau berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah, 1 sampai 9. Ya, kemudian itu satu. Yang kedua, berpuasa termasuk amal saleh dan memperbanyak amal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sangat dicintai dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari beramal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, ini menunjukkan bahwa puasa termasuk amal saleh, maka sangat dianjurkan untuk beramal saleh, untuk berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Taib. Kalau ditanya mana yang lebih utama, tanggal 9 saja puasanya atau tanggal 1 sampai tanggal 9? Maka jawabannya tentunya yang lebih utama, yang lebih banyak ibadahnya. Ya, tentunya yang lebih utama, yang lebih banyak ibadahnya, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Tetapi semuanya sunnah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah dia sunnah, tanggal 9-nya saja juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terima kasih atas jawabannya. Berikut kami berikan kesempatan kembali, silakan. Masih di layanan telepon 021-823-6543 bagi Anda yang bertanya perihal pembahasan ini. Mulai telepon, silakan. Ya, halo. Halo, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak siapa di mana? Bapak Khairun. Apa itu, mohon maaf dikecilkan saja ya volume televisi atau volume radionya, karena masuk kembali ke stasiun kami, Pak. Mohon maaf. Oke, ya, sekarang sudah. Silakan lagi, Pak. Ya, oke. Ya. Dari Bapak Khairun di Cilacap. Silakan, Pak. Saya mau bertanya pada alhamdulillah sesuatu Khairun sebelumnya. Iya. Begini, saya mau nanya tentang bagaimana hukum yang tidak boleh memotong sama kuku itu dilakukannya semenjak masuk ke bulan Dzulhijjah. Apakah semenjak membeli hewan kurban? Kadang kita membeli hewan kurban itu sebelum bulan Dzulhijjah. Ya, Itu. baik. Ya, jadi apakah itu Hitungannya. Yang hitungannya, jadi mulai nggak boleh memotong kuku itu atau rambut atau di tubuh kita itu sebelum bulan Dzulhijjah atau setelah kita berniat atau setelah kita membeli hewan kurban yang boleh mogok, demikian.
Ya. Jadi terima kasih sebelumnya. Iya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Wa jazakumullahu khairan kepada Bapak yang bertanya. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam petunjuknya. Jawabannya adalah kita lihat hadis Rasulullah SAW tadi dari Ummu Salamah, ibundanya orang beriman, Ummul Mukminin, sahabat Nabi radhiyallahu anha wa ardhaha, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah," jika kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah, awal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, salah seorang dari kalian ingin berkurban, fala ya'khudhanna min sya'rihi syai'a, maka jangan sekali-kali dia mengambil sedikit pun. Maka pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah memulai tidak boleh memotong kuku, memotong rambut ketika dia masuk awal bulan Dzulhijjah. Ketika dia masuk awal bulan Dzulhijjah dan dia ingin berkurban, maka tidak boleh memotong kuku, memotong rambut. Sekarang begini kejadian. Kalau seandainya saya membelinya di bulan Dzulqa'dah, ya, membelinya bulan Dzulqa'dah, apakah tidak boleh memotong rambut, memotong kukunya pada bulan Dzulqa'dah? Tidak. Dari mulai awal bulan Dzulhijjah. Satu keadaan. Keadaan yang kedua, saya asalnya tidak ada niatan untuk berkurban. Lalu setelah itu tanggal sekarang ini, misalkan tanggal 8 Dzulhijjah sekarang ini, baru saya punya niat dan punya biaya untuk membeli hewan kurban. Maka kapan saya tidak boleh memotong? Maka jawabannya adalah ketika sudah Anda membeli hewan kurban tersebut, sehingga Anda sudah niatkan bahwasanya Anda akan berkurban, yang awalnya tidak ada niatan. Tapi Ustadz, dari tanggal 1, tanggal 2 saya kemarin motong kuku, motong rambut. Maka jawabannya tidak mengapa, karena awalnya memang tidak ada niatnya. Ya, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Naam. Nah, Ustaz, barakallahu, terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Berikut kami bacakan kembali dari pesan singkat telah masuk. Ustaz, bagaimana dengan puasa tarwiyah? Bolehkah kita mengerjakannya dari Faldi di Jakarta? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih Faldi di Jakarta. Jawabannya adalah, kalau ditanya tentang berpuasa pada tanggal 8 Dzulhijjah yang bertepatan pada hari tarwiyah, 8 Dzulhijjah disebut dengan hari tarwiyah, maka jawabannya boleh, karena dia beramal saleh, dia termasuk amal saleh, dan amal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sangat dianjurkan. Cuma yang jadi masalah adalah ketika ada sebuah keyakinan, anggapan di dalam hati bahwasanya ada keutamaan tersendiri pada tanggal 8 Dzulhijjah, berpuasa pada tanggal 8 Dzulhijjah hari tarwiyah, ada keutamaan tersendiri, maka saya belum tahu ada dalil sahih yang menunjukkan keutamaan tersendiri berpuasa tanggal 8 Dzulhijjah. Ingat ya, yang kita bicarakan adalah bukan puasanya. Puasanya silahkan berpuasa, bahkan dari tanggal 1 silahkan berpuasa sampai tanggal 9. Cuma yang jadi masalah adalah keutamaan tersendiri dari puasa tanggal 8 Dzulhijjah, bla 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 bla. Akhirnya dianggap puasanya tanggal 8 kemudian tanggal 9. Ya, maka ini memerlukan dalil khusus, ya, dan belum ada dalil khusus akan hal itu. Wallahu a'lam. Naam. Berikut kami bacakan pertanyaan dari hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum Ustaz, apakah ada petunjuk dari para salaf atau dalil yang mengatakan kalau hari Arafah kita harus saling meminta maaf? Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pengkhususan minta maaf hari Arafah memerlukan dalil. Minta maaf atas kesalahan adalah salah satu sifat muslim yang utama, tetapi pengkhususannya pada hari Arafah belum ada dalil. Sebagaimana juga pengkhususan minta maaf pada hari Idul Adha, Idul Fitri, maka belum ada dalil. Ya, jadi orang meminta maaf ketika dia merasa salah, maka sifat dan akhlak seorang muslim yang baik adalah dia minta maaf atas kesalahannya, maka itu balik. Tetapi ketika ada pengkhususan maka memerlukan dalil, dan pada hal ini belum ada dalil. Allahu a'lam.
Nah, Baik, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Berikut kami berikan kesempatan kembali, silakan. Masih di layanan telepon 0218236543 bagi Anda yang bertanya perihal pembahasan kita. Silakan. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Nambahin. Ya, silakan Pak, pertanyaannya. Yang bertanya, apakah ada bacaan khusus untuk memotong korban itu? Sembelihan. Bacaan khusus untuk memotong sembelihan gitu ya Pak ya? Apakah ada? Oh ya. Iya. Terima kasih ya. Ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. ahibati hafizakumullah ta'ala, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka disebutkan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apabila seseorang ingin menyembelih maka dia mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam hadis Anas bin Malik, kemudian hadis Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW sama wa kabbar, beliau mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, ya, Bismillah Allahu Akbar. Kemudian boleh mengucapkan hadza lak, ini adalah milik engkau ya Allah Subhanahu wa taala, minni wa an ahli baiti, atas namaku dan atas nama keluargaku. Jadi begitu cara membaca ketika seseorang, atau membaca bacaan ketika seseorang mau menyembelih. Maka dia ucapkan Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Kemudian ini adalah milikmu atas namaku dan nama keluargaku. Bismillah Allahu Akbarnya silahkan pakai bahasa Indonesia. Kemudian ini adalah milikmu pakai bahasa silahkan pakai bahasa Arab. Kemudian ini adalah milikmu dan atas namaku dan atas nama keluargaku, silahkan berbahasa Indonesia jika tidak mampu dengan bahasa Arab. Boleh juga mengucapkan Allahumma taqabbal minni wa min ali baiti, ya Allah terimalah dariku dan dari keluargaku. Nah, itu boleh juga karena Nabi Muhammad SAW juga mengucapkan itu, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad, ya Allah terimalah dariku, dari Muhammad SAW dan dari keluarga Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, Allahu a'lam. Terima kasih atas waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk, baik itu dari pesan singkat maupun via telepon. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk memahaminya. Dan nampaknya pertanyaan Bapak tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita, Ustaz. Sebelum kami akhiri perjumpaan ini, mohon diberikan izin tafadhol. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ada tambahan sebagai penutup yang ingin saya sampaikan. Ketika kita membaca tadi hadis tentang keutamaan hari Arafah, di antaranya hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin aktsara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah, wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah fayaqulu ma arada haula." Yang artinya tidak ada hari-hari yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala memerdekakan di dalamnya hamba dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Kemudian Allah mendekat. Ini berarti tetapnya sifat mendekat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yubahi bihimul malaikah. Kemudian Allah membanggakan orang-orang yang berwukuf di Arafah di hadapan para malaikat. Ini berarti menunjukkan tetapnya sifat membanggakan Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Dan kita sebagai ahlu sunnati wal jamaah, maka kita menetapkan sifat-sifat tersebut. Sifat Allah mendekat, sifat Allah turun, sifat Allah membanggakan, sifat Allah tertawa, kita tetapkan sesuai dengan dalil, dan kita tidak boleh menanyakan bagaimana.
Dan inilah akidahnya Nabi Muhammad SAW, akidahnya para sahabat, akidahnya para tabi'in. Lihat, perhatikan sekarang saya bacakan perkataan Al-Fudail ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana perkataan beliau ini dinukil di dalam kitab Dar'u Ta'arudin Aql wan Naql. Ya. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang tabi'i yang belajar dengan sahabat belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Laisa lana an natawahhama fillahi kaifa wa kaif." Tidak boleh kita menyangka tentang zat Allah Subhanahu wa taala bagaimana. Li'anna Allah wasafa nafsahu fa ablagh. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mensifati dirinya dan Allah telah benar-benar jelas menyebutkan sifat tersebut. Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Fala sifata ablaghu mimma wasafa Allah azza wa jalla bihi nafsah. Maka tidak ada sifat yang paling terang dibandingkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sifati atas dirinya. Wa kullu hadha an-nuzulu wad-dhahiku wa hadhihi al-mubahat wa hadha al-ittila' fa kama syaa an yanzil wa kama syaa an yubahi wa kama syaa an yattali' wa kama syaa an yadhhak falaysa lana an natawahhama anna kaif wa kaif. Maka seluruh sifat-sifat ini, sifat Allah turun dari langit, ke langit dunia, turun ke langit dunia, sifat Allah tertawa, sifat Allah membanggakan, sifat Allah melihat. Maka sebagaimana Allah berkehendak ingin turun, sebagaimana Allah berkehendak ingin membanggakan, sebagaimana Allah berkehendak ingin melihat, sebagaimana Allah berkehendak ingin tertawa, maka tidak boleh bagi kita untuk menyangka bagaimana ya. Wa idza qala lakal jahmi, dan apabila ada yang mengatakan, seorang yang mengikuti pendapatnya Jaham bin Safwan mengatakan kepadamu, Jaham bin Safwan dia berpendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana. Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditunjuk. Ya. Kalau ada seorang Jahmi yang mengikuti pendapat Jaham bin Safwan yang dikafirkan oleh para ulama, ana ukaffiru bi rabbin atau ana akfuru bi rabbin yanzilu an makani. Kata si Jahmi ini yang mengikuti pendapat Jaham bin Safwan, aku kafir dengan Rabb yang turun dari tempatnya. Maka qul anta, katakan anda wahai ahlus sunnah wal jamaah yang mengikuti Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ana u'min bi rabbin yaf'alu ma yasha. Aku beriman dengan Rabb Allah Jalla fi'ulah yang berbuat sekehendaknya. Jawaban yang sangat mudah. Ini jangan terkecoh yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia itu tidak rasional. Maka kita katakan rasional menurut Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Karena sesuai dengan dalil dari Al-Quran, hadis Rasul, dan juga ijma' para ulama salaf. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.